Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Sebelumnya mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina huwallazi anzalal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, pagi hari ini menjadi bukti bahwa kita masih menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Bagi ini kita harus meyakini di hari yang kelima, di awal tahun 1448 ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Terutama sekali adalah nikmatul iman. Nikmat ini yang harus kita jaga. Nikmat ini yang harus senantiasa kita rasakan, bahwa kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Sebab sesungguhnya lebih banyak orang yang tidak dipilih, walaupun status mereka adalah Islam, Muslim. Kira-kira orang Islam yang sholat dengan yang tidak sholat lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak sholat. Nah, ketika kita merasakan nikmatnya kita berjamaah sholat, itu berarti kita merasakan kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Semoga pilihan ini senantiasa terjaga sampai akhir kehidupan kita semua, insyaallah bi husnil khatimah. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang Nabiullah Adam alaihissalam, baik sebelum diturunkan ke bumi maupun setelah turunnya beliau ke bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya bertanya dulu, kalau ada pertanyaan Nabi yang paling ganteng itu kira-kira siapa? Siapa? Sepakat semua jawabannya Yusuf. Kalau Nabi yang paling pinter kira-kira siapa? Banyak ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita lupa hakikat penciptaan. Nabi Yusuf dilahirkan di mana? Di bumi. Sedangkan Nabiullah Adam di mana? Surga. Produk bumi dengan produk surga kira-kira bisa dibandingkan enggak? Hah? Bisa enggak? Jadi produk bumi yang bernama Yusuf alaihissalam tadi dibandingkan dengan produk surga yang bernama Adam alaihissalam, kira-kira sebanding enggak? Ya enggak lah.
Nabi yang paling pinter. Nabi yang paling pinter, produk dunia dengan produk surga, kira-kira sebanding nggak? Padahal Allah sendiri mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 35 itu. Dan aku jadikan Adam apa? Segala ilmu. Produk surga ini sempurna. Kira-kira Allah sendiri yang membuat dengan produk manusia, kira-kira sebanding enggak? Ya enggak lah. Dan Adam alaihissalam, tangan Allah sendiri yang membuat. Maka kalau ada pertanyaan perbandingan manusia, siapa manusia yang paling pintar? Adam. Siapa manusia paling cakep? Yo Adam. Siapa manusia yang paling sempurna? Ya Adam. Loh, Adam bukan produk dunia kok. Gitu ya. Besok lagi kalau ada pertanyaan siapa manusia yang paling cakep? Adam, jangan jawab Yusuf. Nah, Adam itu nek kecakapan gantengi wong sak dunya dikelompok itu Adam. Sedangkan Yusuf itu separuhnya. Jadi cakepnya wong sak dunya dikelompok itu siji. Nah, itu ada pada diri Yusuf separuhnya gitu ya. Kalau Adam semuanya. Nah, cuma seringkali yo jadi banding ke manusia produk surga dengan manusia produk dunia, misalnya begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada hal yang menarik ketika Allah merencanakan untuk membuat atau menciptakan nantinya ada seorang khalifah. Allah sudah punya rencana, Allah sudah punya desain yang panjang gitu ya. Maka ketika itu Allah utus satu malaikat untuk turun ke bumi. Kemudian Allah perintahkan jimpitan tanah di segala penjuru di bumi ini. Maka ada tanah yang warnanya hitam, ada tanah yang warnanya kemerahan, ada tanah yang warnanya kecoklatan, ada tanah yang warnanya kekuningan. Semuanya, seluruh tanah itu kemudian dijimpit oleh malaikat ini yang diutus Allah, kemudian dibawa kepada Allah. Nah, kemudian oleh Allah tanah itu dicampur. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa ya rupaku kok ireng gitu? Mbok rupaku kalau biyen kuwi kuning ganteng aku gitu ya. Ganteng kok dilihat dari warna kulit, ya enggak pas ya. Kalau orang-orang Nasrani itu ya, kalau orang Eropa sana membuat patung Yesus ya rupanya apa? Sebagaimana warna kulit mereka. Kalau orang-orang Afrika sana membuat patung Yesus rupanya apa? Ya sesuai dengan warna kulit mereka. Demikian juga di kita. Mereka membuat patung itu kira-kira warna kulitnya hitam, opo kuning, opo kemerahan, opo kecoklatan seperti masyarakat kita. Ya coklat gitu ya. Dari situ aja sebenarnya sudah bisa ada pertanyaan besar ya. Masa satu orang bernoni beda-beda gitu ya. Nah, kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian Allah ciptakan dengan tangannya sendiri bentuk manusia seperti kita. Kemudian tadi di banyak di banyak ayat Quran bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu disebut dengan kata turab,
Turab itu debu ataupun tanah gitu ya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Sedangkan kalau dengan kata tin, artinya tanah kering yang dibakar itu 6 kali. Maksudnya adalah ketika Allah perintahkan malaikat untuk mengambil atau menjimpiti tanah dari berbagai penjuru dunia ini, kemudian oleh Allah disatukan tanah itu, lantas kemudian diberi air. Wallahu khalaqakum min turab, dan sungguh Allah telah menciptakan kalian dari min turab, dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Nutfah itu air mani. Tsumma ja'alakum azwaja, kemudian Allah jadikan kalian berpasangan. Di dalam ayat yang lain tadi, dalam surah Fatir ayat yang ke-11, di dalam surah Shafat, surah Fatir surah yang ke-35, surah Shafat surah yang ke-37, inna khalaqnakum min tinil lazib, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Min tin tadi, nah, kata atin, tanah liat itu 6 kali dipakai dalam Al-Quran, menandakan penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan kalau min turab itu 4 kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Adam sendiri, alif, dal, dan mim. Imam Ad-Dhahhak berpendapat bahwa kata Adam berasal dari kata al-uzma. Uzma itu artinya adalah coklat. Menurut Imam Ad-Dhahhak, Nabiullah Adam itu warna kulitnya coklat. Sedangkan Imam An-Nadhr berpendapat bahwa uzma itu berarti adalah putih, karena Nabi Adam itu menurut Imam An-Nadhr itu warna kulitnya putih. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan sesungguhnya uzma ataupun kata jadian kemudian menjadi Adam itu artinya adalah materi. Uzmatul ard artinya adalah zat atau materi yang berasal dari bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena memang Nabiullah Adam itu diciptakan dari tanah. Itu pendapat yang ketiga. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam di dunia itu beliau sering disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Saya jadi ingat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti di surga itu seluruh orang akan dipanggil sesuai dengan namanya, kecuali Nabi Adam. Jadi kalau namanya Badawi, nanti Allah akan memanggil ya Badawi. Kalau namanya Ahmad, ya Ahmad. Kalau namanya apapun, semua nanti akan dipanggil sesuai dengan namanya. Maka Rasulullah SAW ketika ada para sahabat yang nama mereka itu nggak baik gitu ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan hijrahlah, artinya gantilah namanya menjadi yang mana yang baik. Masa ada nama seorang wanita namanya Zolimat gitu ya, itu ada dalam Al-Quran aja waktu itu di rumah ke Yoina gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Nabi Adam nanti di Yaumul Akhir itu disebut dengan, nah ini yang istimewa juga,
Abu Muhammad. Bapaknya Muhammad. Jadi Allah menggabungkan manusia pertama, Rasul pertama, Nabi pertama dengan Nabi terakhir. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan ya Bani Adama. Rasulullah SAW sering juga menyebut Nabiullah Adam AS dengan bapak kita. Nah, ini satu-satunya orang yang nanti di yaumul akhir disebut tidak dengan namanya adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian Allah sudah membentuk sosok manusia yang itu berasal dari mintin, tanah liat, yang tanah liat itu kemudian dikeringkan supaya kokoh, maka tanah liat itu dikeringkan. Sama seperti kita kan, kalau orang-orang buat genteng atau membuat batu bata itu ya dari tanah liat, maka tanahnya dikeringkan dulu, bahkan kemudian tanahnya dibakar. Nah, ketika itu jin dari golongan jin ini, sebagian dari golongan jin ini ketika proses Nabi Adam sedang dikeringkan itu, mereka datang kemudian ngetok-ketok gitu ya. Tanah liat itu kalau udah kering diketok-ketok biasanya ada suaranya kan. Nah, itu juga begitu. Jadi jin itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kabar itu sudah didengar oleh penduduk langit ketika itu. Maka ketika Allah sudah menyiapkannya dan ternyata khalifah di muka bumi itu terbuat dari tanah, ketika tanah itu dikeringkan, dalam satu yang disebutkan ya memang jin-jin yang mereka mereka itu sudah ada penyakit dalam dirinya, itu ngetok-ngetok itu tadi ngetok-ngetok kerangka tadi gitu ya. Maka kemudian ya ada suara, mereka koyok ngene kok arep dadekke khalifah gitu ya. Sedangkan aku kan berasal dari api. Khalifah yang Allah ciptakan nanti kok receh men gitu ya. Karena apa? Karena dibuat dari unsur tanah yang dalam konteks mereka tidak lebih baik dari api gitu ya, nar. Sedangkan kalau malaikat itu kan diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mereka sudah menghina ciptaan Allah ini sebelum Allah meniupkan ruhnya. Jadi sebelum menjadi sosok manusia, mereka itu sudah mengabaikan atau sudah meremehkan atau sudah membuli gitu ya. Kalau lewat gitu kemudian diketok-ketok, olah koyok ngene gitu ya. Dan ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam yang nggak kayak kita yang hanya 2 meter nggak sampai ini ya. Nabiullah Adam itu dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih, itu tingginya adalah situ zira'a. Situ itu artinya 60. Zira'a itu hasta, 60 hasta. Jadi satu hasta itu kira-kira 0,432. Itu satu hasta. 43 senti koma loro gitu ya, itu satu hasta. Sehingga kalau dimatematika kan
Tinggi Nabi Adam yang 60 hasta itu kira-kira 17,5 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Sehingga ketika belum menjadi sosok manusia, sedang dibaringkan, ya lumayan gede kan, lumayan besar. Jadi dari sini kemudian banyak membayangkan, jadi kalau kita besok ketemu dengan Nabi Adam udah tandangak gitu ya. Ya enggak begitu memahaminya. Nanti seluruh penduduk surga itu semua disamakan semua aspeknya. Yo gantenge gitu ya, wape podo. Yo dure gitu, semua setara. Gitu ya. Dan warna kulitnya semua setara. Artinya semua aspek di surga itu nanti akan disetarakan, disamakan. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika bercanda dengan ibu-ibu kan, ya Rasulullah, apakah ini ibu-ibu ini sudah nenek-nenek? Ya Rasulullah, apakah nanti di surga ada nenek-nenek gitu ya? Waduh, nanti di surga nggak ada nenek-nenek itu. Maka nenek-nenek ini pulang dengan menangis gitu ya. Duh, sebenarnya aku raning swarga. Kemudian Rasulullah segera menghampirinya. Maksudnya nanti semua penduduk surga itu akan Allah jadikan wajah mereka seger, kayak perawan-perawan ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lantas Allah tiupkan ruh. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam itu ruhnya itu berasal dari Allah sendiri, Allah langsung. Maka dari itu sempurna Nabi Adam itu. Produk surga itu sempurna. Semua yang dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, maka jawabannya lebih mulia, lebih baik, lebih sempurna dan sebagainya. Ada beberapa karakter yang Allah sertakan dalam diri Nabiullah Adam alaihissalam. Yang pertama adalah karakter takfir dan ta'allum. Artinya takfir itu berpikir, ta'allum itu belajar. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka aku ajarkan Adam seluruh ilmu. Bayangkan itu. Ayatnya tadi, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sendiri sudah menegaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan semua nama-nama, semua ilmu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kalau seandainya Nabi Adam itu ditanya tentang ilmu matematika, cerdas dia. Karena apa? Semua nama itu sudah Allah ajarkan kepada Adam. Kullaha, semuanya sempurna. Nah, ilmunya Nabi Adam itu. Maka dari itu Nabiullah Adam alaihissalam adalah orang yang mempunyai karakter berpikir. Dan setiap hal yang tidak diketahui oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu ditanyakan kepada Allah. Orang yang ta'alum, orang yang belajar. Maka kalau kita kok ora seneng sinau, ora seneng moco, ora seneng ta'lim, berarti sesungguhnya kita mengingkari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, karakter yang Allah sertakan dalam penciptaan Adam adalah an-nisyan wad-dha'if. Nisyan itu adalah, ada yang berpendapat nisyan ini juga sesuai dengan kata manusia, insan. Nisyan ini adalah pelupa. Dha'if itu lemah. Makanya ketika masih di surga pun gitu ya, digoda oleh jin, maka Nabiullah Adam lupa. Padahal sesungguhnya perintahnya Allah itu jelas, tegas, lugas. Apa itu? Ya Adam, nikmatilah semua
yang ada di surga ini. Siji tok larangane, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kabeh kowe oleh ning siji tok, aja cerak-cerak hadhihi syajarah, wit iki. Piye jar? Ibaratnya nek awake dhewe, kabeh sak donya kuwi kabeh silahkan nikmati. Ning larangane siji tok. Aja cerak-cerak dengan pohon ini. Logikane piye jal? Wong kabeh kuwi oleh lho. Sing oleh siji tok. Lah kok siji tok mau tetep dilanggar itu ya. Ya karena apa? Karena tadi Allah sertakan juga pada Nabi Adam nisyan, dhaif. Wa khaliqal insanu dhaifa, dan aku ciptakan manusia dalam keadaan dhaif. Surah An-Nisa ayat yang ke-28. Kemudian yang selanjutnya, karakter yang melekat pada Nabiullah Adam alaihissalam ketika itu sebelum diturunkan ke bumi adalah takrim lahu fi dzatihi. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa id kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Nah, malaikat di sini termasuk dalam sebutan malaikat, lil malaika adalah golongan jin. Fasajadu, sujudlah. Artinya ini adalah Allah sertakan pula dalam penciptaan Nabi Adam ini adalah takrim lahu fi dzatihi, agar seseorang itu memperhatikan kemuliaan dirinya, bahwa kemuliaan itu ya kembali kepada Allah. Jangan menjadikan kemuliaan itu selainnya. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Kembali kepada ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling dekat dengan Allah. Jangan kita menjadikan kemuliaan itu berdasarkan kedudukan sosialnya, berdasarkan ilmu yang melekat pada dirinya, berdasarkan harta yang ada padanya, berdasarkan wajah ketampanan yang ada pada dirinya, dan seluruh simbol-simbol keduniawian yang lainnya. Jangan, karena kemuliaan itu hanya satu, yakni ketakwaan seseorang. Sebagaimana Allah yang melekatkan pada diri Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan seluruh penduduk surga ketika itu, baik dari golongan malaikat maupun dari golongan jin, fasajadu, maka sujudlah kepada Adam. Artinya sujud ini bukan menyembah, tetapi memberikan penghormatan, memuliakan. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang Allah sertakan pada sosok Nabiullah Adam alaihissalam adalah sifat al-i'tinas. I'tinas maknanya yang pertama adalah orang yang suka berkumpul. Maka Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau sendirian, beliau sering murung, beliau sering kesepian. Karena apa? Ya karena memang tidak ada temannya. Maka kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri ketika Nabiullah Adam sedang tidur. Kemudian Allah ciptakan Hawa sebagai iktinas tadi gitu ya, sehingga dia bisa berkumpul bersama. Mulane enek wong kok ora seneng kumpul, tidak suka berjamaah, tidak suka berkelompok, sesungguhnya dia mengingkari sifat asasinya, yakni sifat yang melekat pada dirinya. Kalau anak-anak kita nyebutnya sebagai orang yang apa? Ansos. Saya dulu juga pertama itu, ya jangan ansos lebih gitu. Ansos itu apa tunduk gitu, antisosial. Wong sing ora seneng bersosial.
orang yang tidak suka berkumpul. Nah, yang kelima, sifat yang Allah lekatkan juga pada diri Nabi Adam alaihissalam adalah al-ibtila. Ibtila itu artinya ujian. Melekat pada diri seseorang sampai nanti yaumul akhir adalah ujian. Maka yang namanya manusia itu selalu ada ujian. Nggak ada manusia yang nggak diuji. Semua manusia. Bahkan orang yang paling Allah muliakan pun juga tetap Allah uji. Semakin tinggi derajat kemuliaan seseorang, maka ujiannya pun juga semakin besar. Orang yang paling besar ujiannya ya Nabiullah Adam alaihissalam. Wong sudah nikmat di surga gitu ya, tetap Allah uji. Sampai itu pun juga Nabiullah Adam alaihissalam terjerumus atau terpeleset dengan ujian itu kan. Cuma satu loh yang Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Lah kok tadi sifatnya kemudian lupa gitu ya, kemudian akhirnya memakan buah khuld. Nah, ketika itu kemudian Nabiullah Adam baru tersadar. Lantas kemudian sebagai siksa ataupun sebagai azab yang Allah berikan, lantas kemudian seluruh kemuliaan pada diri Nabi Adam itu luruh, sehingga ketika itu kemudian semua yang menutupi kemuliaan surga itu kemudian luruh, maka Nabi Adam kemudian mencari dedaunan untuk menutup auratnya. Demikian juga Hawa. Dan proses selanjutnya adalah, Nabiullah Adam turun ke bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi harus dipahami bahwa Nabiullah Adam turun ke bumi itu bukan semata-mata karena kesalahan. Tapi yang paling menjadi jawaban paling tepat adalah memang sudah Allah takdirkan untuk itu. Ingat ini ya, supaya kita memahami bahwa semua yang kita alami itu tidak lepas dari takdir Allah, qadarullah gitu. Nah ini, kalau kita lepas memahami konteks ini, kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi? Ya karena melakukan dosa. Iya, betul. Tapi ingat bahwa semua itu kembali kepada wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sudah dalam desain Allah. Kemudian kalaulah manusia itu Nabiullah Adam melakukan kesalahan, itu adalah hal yang basyariah, hal yang manusiawi. Maka setiap kita kalau melakukan kesalahan, ya kembali kepada Allah. Jangan kemudian merasa bersalah, jangan kemudian merasa paling hina, jangan kemudian merasa tidak berharga dirinya. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Gitu ya. Nah, setengah jam ternyata ya bicara tentang sebelum turun ke baik, karena temanya adalah sebelum turun ke bumi dan ketika di bumi. Nah, kita lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah takdirkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Ada 3 pendapat. Yang pertama bahwa Nabiullah Adam alaihissalam dengan Hawa sebagai ibtila tadi ya, sebagai ujian tadi, diuji tadi, maka diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Kalau Nabiullah Adam itu ada yang berpendapat Nabiullah Adam diturunkan di Sofa, Bukit Sofa. Sedangkan Hawa itu di Marwah.
dan kemudian keduanya bertemu di Musdalifah. Namun ada pendapat yang lain bahwa Nabiullah Adam diturunkan ke yang sekarang namanya kota antara Makkah dan Taif, Abwa. Dan pendapat yang ketiga bahwa Adam diturunkan di India. Ketika itu masih satu kesatuan ya, India dengan Sri Lanka. Dan di Sri Lanka atau di India dulu itu ada sebuah bukit yang di atasnya itu ada jejak berupa telapak kaki. Tahun 2013 saya pernah di Sri Lanka. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di atas bukit itu ada jejak kaki yang panjang, jejak atau telapak kaki itu kira-kira 1,6 meter. Sedangkan lebarnya kira-kira 80-an, kok keliru, 160 cm ya, bukan meter, masuk telapak kaki. Tingginya aja 60 hasta. Nah, telapak kakinya 1,6 meter. Sedangkan lebarnya di atas bukit itu ada batuan yang membentuk telapak kaki itu, lebarnya 80 cm. Silakan nanti kalau di di googling gitu ya, Adam Peak gitu ya, puncak Adam di Sri Lanka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada banyak riwayat ketika Nabi Adam itu berpisah dengan ibunda Hawa. Ada mengatakan bahwa Hawa itu kalau Nabi Adam itu di India tadi, ibunda Hawa di Jeddah. Jeddah itu berasal dari kata ajud. Jud itu artinya simbah. Nah, kalau perempuan menjadi Judah. Kalau sekarang kotanya menjadi Jeddah. Berarti Jeddah itu artinya adalah Mbah Putri. Gitu ya. Kata Jeddah itu berarti artinya Mbah Putri. Al-Jud itu adalah simbah kakung. Kalau Mbah Putri Jeddah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak kitab tafsir bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu ada di surga selama kurang lebih 125 tahun. Ada yang mengatakan 130 tahun di surga. Sedangkan Nabiullah Adam hidup di dunia itu selama 930 tahun. Jadi kalau kalau dijumlahkan, ini jadi rapas ya, jumlahkan di surga dengan di dunia gitu. Ya ukurannya di dunia gitu. Nabiullah Adam itu dalam banyak riwayat hidup di dunia selama 930 tahun. Siapakah orang yang paling banyak umurnya? Halo. Siapa kira-kira? Diawur apa lah. Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu, saya mempelajari tentang Qasasul Anbiya itu, saya menemukan hampir semua nabi itu nubuahnya diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Nabi Nuh pun juga begitu. Nabi Nuh itu menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Kemudian berdakwah kepada umatnya sampai sampai umatnya itu ada yang ingkar, ada yang taat. Yang ingkar kemudian tidak tersisa satupun, ditelan oleh banjir, dan dakwah Nabi Nuh berhasil.
dengan membawa 80 orang di Bukit Judi ketika kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh. Ketika itu usia beliau berdakwah dalam Al-Quran disebutkan 950 tahun. Jadi keluar dari kapal itu usianya 990. Dan Nabi Nuh wafat 60 tahun kemudian. Jadi Nabi Nuh usianya berapa? 1050. Ada salah satu anaknya Nabi Adam yang usianya lebih daripada itu. Tapi yang masyhur, orang-orang yang masyhur, para nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam dan Ibunda Hawa bertemulah di Musdalifah. Maka dikatakan Musdalifah dari kata istilafat. Artinya istilafat itu adalah ya Musdalifah tempat bertemu. Maknanya istilafat itu Hawa ketika itu tahu bahwa Nabi suaminya Adam itu ada di Musdalifah, kemudian Hawa menyusul. Maka istilafah artinya menyusul, Hawa menyusul gitu ya. Nah kemudian tempat bertemunya itu di Musdalifah. Maka sekarang Musdalifah menjadi tempat bertemunya seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Itu adalah di Musdalifah, yakni para jamaah haji. Ada pula yang mengatakan bahwa tempat bertemunya itu di Arafah. Arafah dari kata al-araf. Jadi ada yang mengatakan ini tempat yang tinggi sehingga bertemulah keduanya. Ada pula dari Arafah itu dari kata araf, dari mengetahui. Maka kemudian ketika mereka mengetahui tanda-tanda, kemudian mereka berdua ketemulah di Arafah. Maka di Arafah ada sebuah bukit Jabal Rahman gitu ya, yang diyakini oleh sebagian orang sebagai bukit cinta. Sehingga sebagian orang, khususnya orang Indonesia, kalau mereka haji atau kalau mereka umroh itu menyempatkan untuk ke Jabal Rahmah. Supaya apa? Nah, terutama yang jomblo-jomblor ini. Nah ini syirik ya, enggak begitu. Karena saya pernah mengalami langsung ketika sampai di atas itu, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu dengan anak gadisnya. Kemudian dia bawa fotonya itu selip-selipkan di antara batu-batu. Ya ibu, ada apa ini? Ini Ustaz, anak gadis saya sudah senja belum ketemu jodohnya gitu ya. Nah itu apa? Nah itu supaya Allah mudahkan jodohnya. Kemudian mau sholat 2 rakaat di sini. Ini sholat apa gitu? Saya larang. Ini pas di atas Bukit Jabal Rahmah. Tahun berapa itu? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari Adam dan Hawa kemudian beranak pinak. Anaknya Adam Hawa berapa? Kayaknya dulu pernah saya singgung. Belum ya? Istiaurnya biroh gitu ya. Adam Hawa memiliki anak jumlahnya 40. Jadi contoh ya. Nek pabrik itu mungkin iso ya. Tapi Ibunda Hawa, halo ibu-ibu, Ibunda Hawa hamil hanya 20 kali. Jadi setiap lahir bukan kembar, nggak cukup, yakni kembar dampit. Kembar dengan kembar dampit beda loh ya. Kalau kembar itu ya laki-laki 2, perempuan 2, kan begitu. Sampai saya itu salah satu keluarga muwakif kita di Kira Quran 1 itu kembar identik.
Dua anak perempuan persis podo. Gaya ngomongnya, suarane, rupane, dedeke kembar identik. Jadi kalau beliau ke pondok itu, teman-teman yang tidak paham itu kemudian sering keliru. Nah, jamaah yang dibilang kembar dampit. Yang pertama ketika itu lahir Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahirlah Habil dan Labuda. Kemudian setelah itu, jadi Qabil dan Habil itu jaraknya nggak panjang, agak panjang jarak yang ketiga. Nabi Sis, dalam banyak kisah, dalam banyak riwayat, beliau adalah juga seorang nabi, walaupun tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Nabi Sis, dan dari jalur Sis inilah nanti yang kemudian melahirkan Nabiullah Idris. Nabi Idris itu jalur ataupun keenam dari Nabiullah Adam alaihissalam. Dari Nabi Idris kemudian ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu keturunan ke-10. Sedangkan Nabi Hud itu keturunan ke-14 dan seterusnya. Nah, kembali, Qabil kembar dampitnya adalah Iklimah, dan Iklimah itu cantik. Dawung bapak ibu produk surga kok ya, maka anaknya cakep-cakep. Yang kedua Habil kembar dampitnya adalah Labuda. Labuda juga cantik, tapi di antara Labuda dengan Iklimah kecantikannya lebih ke Iklimah. Kemudian Sis, kembar dampitnya adalah Azura. Kemudian yang keempat Asyud, kembar dampitnya adalah Awan, dan seterusnya sampai 20 orang. Nah, yang menjadi kisah yang masyhur adalah ketika Qabil dan Habil ini sudah dewasa, dan untuk memperkembangbiakkan manusia kok kembang biak gitu enggak pas ya. Kayak kewan wae. Ya, artinya menambah jumlah yang banyak gitu ya. Kemudian Allah perintahkan agar anak-anaknya menikah, dan itu hanya untuk keturunan Adam loh ya. Enggak boleh, setelahnya enggak boleh loh ya. Kakak adik nikah itu hanya terkhusus untuk Nabi Adam. Kalau di orang modern ada incest. Nah, itu haram ya, haram. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anaknya. Maka Allah buat anaknya itu kembar dampit. Maka anak pertama dinikahkan dengan anak perempuan kedua, disilang. Kalau Qabil ya dengan Labuda, sehingga Habil dengan Iklimah. Sedangkan Sis ini dengan Awan, sedangkan Asyud itu dengan Azura. Jadi silang begitu ya. Nah, ketika itu Qabil tidak mau, maka kemudian diadukan kepada Allah. Maka Allah kemudian perintahkan, ya udah keduanya diuji, ibtila tadi. Maka diujilah, dan Nabi Adam itu mengajarkan kepada Qabil anak pertamanya ini adalah pertanian. Jadi ilmu pertanian itu sudah ada sejak manusia pertama. Sedangkan kepada Habil diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu peternakan.
Jadi peternakan pun itu sudah ada sejak manusia pertama. Dan ilmu pertanian, ilmu peternakan itu yang ngajari dengan ilmu yang canggih. Karena yang mengajari orang yang sempurna ilmunya. Maka kemudian disampaikanlah oleh Allah kepada Nabi Adam, ibtila, maka itu ujilah keduanya. Maka Nabi Adam meminta keduanya untuk memberikan kurbannya gitu ya. Artinya bahwa Qabil yang dia seorang petani, maka korbankan produk pertanianmu yang terbaik. Kemudian Habil yang seorang peternak, maka korbankan. Maka sesungguhnya korban itu yang pertama kali bukan Nabi Ibrahim. Artinya korban dalam konteks ibtila ya. Nah, Nabi Ibrahim sosok pekorban yang paling tinggi, yakni yang dikorbankan anaknya. Tapi sebelumnya sudah ada ujian tentang ibtila, tentang korban ini. Maka ketika dua korban tadi disandingkan, tiba-tiba kemudian muncullah api dari langit menyambar domba dari Habil. Jadi dulu cara memilihnya, Allah cara memilihnya itu Allah turunkan api dan kemudian menyambar. Nah, marahlah Qabil gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak boleh memilih gitu ya. Yang disuruh memilih adalah Habil. Maka Habil memilih sebagaimana perintah bapaknya Nabi Adam. Ya sudah, saya tak menikah dengan perintah bapak, yakni dengan Iklima. Yang qadarullah ketika itu memang secara wajah Iklima itu lebih cantik daripada Labuda. Padahal yang diinginkan oleh Qabil, dia tetap menikah dengan kembarannya, yakni tetap menikah dengan Iklima. Maka kemudian keduanya ketika bertemu Qabil marah gitu ya, dan dia mengatakan akan membunuh saudaranya ini. Tapi Habil sebagai anak yang soleh, dia mengatakan saya tidak akan melawan, tapi saya ingatkan, dia mendakwahi kakaknya, kalau engkau melakukan kejahatan, maka kejahatanmu itu dosanya apabila diikuti orang lain menjadi, kalau bahasa kita, dosa jariah gitu. Tapi karena Qabil sudah dipenuhi dengan amarah, maka dibunuhlah saudaranya ini, yakni Habil. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kira-kira sepintas, sekilas dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Sekarang sudah jam 6 kurang 10 ya. Panjang sesungguhnya kisahnya, karena memang manusia surga dan manusia bumi. Namun kita cukupkan saya di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal saja, jangan percaya dengan ilmu manusia dari kera itu, teori Darwin gitu ya. Teori Darwin ya, karena memang yang membuat teori ini orang ateis, sehingga tidak ada sedikit pun nilai-nilai nilai-nilai agamanya, nilai-nilai ilahiyahnya gitu ya. Ya, semuanya logika dan logika pun juga banyak terbantahkan. Maka sudah terlanjur, sudah kadung kurikulum kita mengikuti teori mereka, sehingga kita semua pernah belajar bahwa
manusia itu diciptakan dari kera dan kita diam saja gitu ya. Maka sekolahkan anak-anak kita di IT, sekolah-sekolah Islam ya, supaya anak-anak kita tidak terracuni dengan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jangan rela tidak kalau dikatakan mbah buyutmu mbiyen kuwi kethek. Rela tidak. Ya jelas tidak. Karena apa? Nilai keimanan kita tidak mengajarkan seperti itu. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.